Baik, kita lanjut pada bagian keempat, yakni aplikasi turunan dengan pokok bahasan berupa nilai ekstrim, minimum dan maksimum, titik kritis, kecekungan dan kemonotonan, ekstrim lokal, dan menggambar grafik dengan kalkulus. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai nilai ekstrim, yaitu nilai yang terdiri atas nilai maksimum dan nilai minimum, di mana apabila f pada S jika P dalam kurung C lebih dari sama dengan fx untuk semua x di S, ini disebut nilai maksimum. Sedangkan jika f pada S apabila fc-nya kurang dari sama dengan fx untuk semua x di X, ini berarti nilainya minimum. Sedang fungsi yang dimaksimumkan dan diminimumkan adalah objektif. Adapun nilai yang dihasilkan dan tempat terjadinya nilai ekstrim dan titik kritis. Kemudian, langkah-langkah untuk menentukan titik kritis. Yang pertama itu menentukan titik ujung interval atau selang, yang mana titik ujung tersebut memuat nilai ekstrim. Kemudian kedua, menentukan titik singular yang ditandai dengan bentuk grafik yang memiliki sudut tajam di dalamnya. Tinggi atau rendahnya grafik f menentukan nilai ekstrim. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan titik stasionernya. Jika C sebuah tempat f aksen x sama dengan 0, maka grafiknya itu mendatar dan ditandai adanya garis singgung yang mendatar. Titik stasioner ini sering menjadi tempat terjadinya nilai ekstrim. Untuk submateri selanjutnya yaitu kemonotonan dan kecekungan. Misalkan f terdefinisi pada interval terbuka maupun tertutup. Jika f naik pada interval I untuk setiap pasangan bilangan x1 dan x2 dalam interval I, x1 kurang dari x2, maka f aksen 1 kurang dari fx2 dikatakan naik apabila fx2-nya lebih tinggi daripada fx1. Kedua, jika f-nya turun pada interval I untuk setiap pasangan bilangan x1 dan x2 dalam interval I, x1-nya lebih dari x2, maka fx1 lebih dari fx2 bisa dikatakan turun apabila fx1-nya lebih tinggi dari fx2. Namun jika f-nya monoton murni pada interval I, jika f-nya naik saja pada interval I atau turun saja pada interval I, maka dikatakan monoton murni. Selanjutnya, kecekungan menyatakan bahwa misalkan f terdiferensiasi maka memiliki turunan di interval I terbuka. Ada kemungkinan f cekung ke atas pada interval I jika f aksen menaik ke interval I dan f cekung ke bawah apabila interval I jika f aksennya menurun pada interval I. Misalkan f naik, f aksen lebih dari 0 artinya naik, atau f turun, f aksen kurang dari 0 artinya turun, atau f aksen naik, f double aksen lebih dari 0 naik, dan f aksen turun, f aksen kurang, double aksen kurang dari 0 berarti turun. Maka jika f cekung ke atas dan menaik, dan begitu pun sebaliknya jika f cekung ke bawah maka f aksennya menurun. Berdasarkan nilai ekstrim, maksimum atau minimum, terdapat yang namanya ekstrim lokal. Yang harus dipahami adalah terdapat dua nilai lokal. Ketika turunan pertama f aksen x mengalami perubahan dari positif menjadi negatif dan puncaknya berada pada nilai tertinggi dan terdapat titik stasioner sehingga grafiknya naik, ini disebut nilai maksimum lokal. Sedangkan untuk nilai minimum lokal itu ketika turunan pertama f aksen C mengalami perubahan dari negatif menjadi positif dan nilainya berada pada titik paling rendah, ini disebut nilai minimum lokal. Sedangkan untuk ekstrim globalnya nilainya sama dengan ekstrim lokal, hanya saja pada maksimum lokal titiknya lebih tinggi dan terdapat
titik singular, sedangkan pada minimum global titiknya lebih rendah daripada minimum lokal. Materi yang terakhir yaitu mengenai menggambar grafik fungsi dengan kalkulus. Nah, dari materi ini kita dapat memahami bahwa nilai maksimum dan minimum, kecekungan dan kemonotonan, ekstrim global dan ekstrim lokal. Ada beberapa langkah dalam penggambaran grafik fungsi ini. Pertama, menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi, serta titik potong sumbu X dan Y-nya. Selanjutnya, kita menentukan titik kritis, kemonotonan, dan kecekungan. Serta yang ketiga, menggambar titik-titik yang diperoleh dari langkah 1 dan 2. Setelah itu kita dibuatkan sketsa, kemudian menghubungkan titik-titiknya. Ada beberapa contoh yang telah diberikan. Salah satunya itu pada bagian C. Ini mengandung teorema kecekungan. Nah, misalkan F terdiferensiasi sebanyak 2 kali pada interval terbuka jika F double aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke atas. Sedangkan jika turunan kedua Fx kurang dari 0 untuk semua X dalam I, maka F nya cekung ke bawah. Contoh soalnya yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang Nx kuadrat ditambah 1, dimana N nya yaitu sama dengan 9. Nah, Fx nilai N nya ini kita substitusikan ke dalam fungsi Fx, sehingga Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 9X pangkat 2 tambah 1. Kemudian kita tentukan turunan pertama dan keduanya. Kemudian untuk menentukan kecekungan itu kita gunakan turunan kedua, di mana turunan kedua Fx itu kita misalkan lebih dari 0, sehingga 6x kurang 18 lebih dari 0, 6x kurang lebih dari 18, x lebih dari 18 per 6, atau x lebih dari 3. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir yaitu integral tentu. Nah, dimana yang akan kita bahas pada materi ini yaitu mengenai pendahuluan luas, jumlah Riemann, definisi integral tentu, kemudian luas di bawah kurva. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai integral, yang harus kita ketahui terlebih dulu adalah mengenai pendahuluan luas, yang dimana pendahuluan luas merupakan pendahuluan yang akan membawa kita kepada integral tentu. Misalkan untuk bidang-bidang seperti persegi panjang dan segitiga, luasnya sudah jelas memiliki rumus tertentu. Namun untuk bidang seperti polinomial dan yang luasnya tidak dapat ditentukan secara langsung atau menggunakan rumus, kita dapat membaginya sehingga membentuk bidang-bidang yang kita kenali. Sedangkan untuk bidang yang melengkung seperti kurva, dapat dilakukan perhitungan secara aproksimasi atau pendekatan dengan menggunakan bantuan bidang-bidang seperti persegi panjang hingga mendekati luas kurva. Kemungkinannya akan ada banyak persegi panjang yang terbentuk. Karena itu, kita perlu menggunakan yang dinamakan notasi sigma atau penjumlahan singkat. Maksudnya adalah penjumlahan dari banyaknya n ini kita persingkat dengan notasi sigma. Di sisi lain, banyaknya jumlah persegi yang terbentuk membuat hubungan dengan jumlah Riemann, di mana jumlah Riemann ini menghitung jumlah partisi atau persegi panjang yang ada. Nah, pada jumlah Riemann ada yang namanya Riemann kanan dan Riemann kiri, di mana Riemann kanan artinya tinggi dari persegi panjang tersebut ditentukan oleh sisi kanan yang menyentuh kurva dan begitu pula sebaliknya. Riemann kiri itu menentukan luas persegi panjang berdasarkan kurva yang menyentuh sisi kiri bidang. Nah, selanjutnya itu masuk pada definisi integral tentu. Misalkan f suatu fungsi terdefinisi pada interval tertutup a, b jika lim p mendekati 0, sigma i sama dengan 1 sampai n. F xi delta xi ada, dikatakan bahwa f terintegrasikan pada a, b. Untuk lebih lanjut,
A integral B fx dx ini disebut integral tentu, atau dengan kata lain kita sebut dengan integral Riemann. Kemudian untuk f dari A ke B diberikan oleh integral A ke B, di mana fx dx nya sama dengan lim V mendekati 0, sigma i sama dengan 1 sampai n xi kali delta xi. Berdasarkan definisi ini kita bisa melakukan perhitungan integral tentu dengan menggunakan partisi secara berurutan atau interval bagian yang sama panjang, dan dengan mengambil titik sampel atau titik contoh untuk percobaan, yaitu titik di xi. Sebagai contohnya yaitu pada bagian C, di mana integral 0 ke 2 x kuadrat sama dengan m dx, di mana m nya sama dengan 9. Kita gunakan definisi integral tentu x1 sama dengan 2i per n. Kemudian integral A ke B fx dx sama dengan lim nilai mutlak P menuju 0, sigma i sama dengan 1 sampai n fxi kali delta xi. Kemudian adapun soalnya yaitu integral 0 ke 2 x kuadrat ditambah 9 dx, di mana fx nya sama dengan x kuadrat tambah 9 dan a2 nya sama dengan 1. Kemudian a1 sama dengan 0 dan a0 sama dengan 9. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan integral 0 ke 2 x kuadrat tambah 9 dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 9x 2 0. Kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan 2 dan nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaan, sehingga menghasilkan 1/3 kali 2 pangkat 3 ditambah 9 kali 2 sama dikurang 1/3 kali 0 pangkat 3 tambah 9 kali 0. Apabila dijumlahkan hasilnya menjadi 8/3 ditambah 18. Untuk ruas kanan itu hasilnya sama dengan 0 karena nilai x nya 0. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga menghasilkan 8 ditambah 54/3, hasilnya yaitu 62/3 atau 20,66. Baik, itulah tadi materi tentang integral tentu, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.